Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi ke channel saya, Mama Sumedi. Pada video kali ini kita akan membahas apa ya teman-teman yang kita bahas. Jadi video kali ini saya akan sedikit cerita, curhat, keluh kesahnya menjadi seorang apoteker. Jadi saksikan video ini, mungkin nanti bermanfaat bagi teman-teman semua. Yang belum subscribe, silahkan subscribe serta share postingan ini bila menurut teman-teman postingan ini berguna. Selamat menyaksikan. Jadi teman-teman, sedikit cerita keluh kesah menjadi seorang apoteker. Duka, suka maupun duka teman-teman ya. Suka maupun duka menjadi seorang apoteker dan menjadi tenaga kesehatan di negara kita, Republik Indonesia, teman-teman ya. Jadi untuk apoteker sendiri sudah saya jelaskan di video saya sebelumnya. Nanti mungkin teman-teman bisa scroll, saya ulangi lagi sedikit. Apoteker itu adalah seorang yang telah menyelesaikan pendidikan dan sudah mengucapkan sumpah janji apoteker, teman-teman ya. Sumpah apoteker. Setelah pendidikan yang ditempuh 2 periode atau 2 tahap. Yang pertama itu untuk sarjana farmasi kurang lebih selama 4 tahun dan 1 tahun untuk pendidikan apotekernya, dengan biaya yang saya bilang cukup mahal, teman-teman ya. Cukup mahal bagi saya. Tapi alhamdulillah saya bisa menyelesaikannya dengan bantuan orang tua saya. Alhamdulillah orang tua saya support untuk sampai ke titik sekarang ini. Jadi untuk review singkat masalah pendidikan apoteker, mungkin nanti di tempat teman-teman yang sudah apoteker atau bagi adik-adik yang ingin, atau teman-teman yang baru tamat sekolah SMA yang ingin menjadi pendidikan apoteker, mungkin biar tahu gambarannya ya. Kalau untuk yang terbaru sekarang saya kurang tahu beberapa updateannya untuk harga pendidikan atau untuk biaya pendidikannya. Namun untuk zaman saya dulu, saya kuliah masuk S1 2011 di sekolah swasta di Sumatera, di Pulau Sumatera, tepatnya di Riau. Saya pendidikan S1 farmasi itu kurang lebih setiap semesternya untuk masuk awal tuh 13 juta satu semester, dan untuk semester berikutnya sampai selesai itu kurang lebih sekitar 4 jutaan teman-teman ya. Jadi kalikan aja 4 juta dikali 8 semester kali 7 semester paling cepat, ditambah uang masuk pertama tadi sekitar 13 jutaan. 11 juta sampai 13 jutaan. Terus sekarang ini saya kurang tahu berapa, mungkin makin tahun makin naik teman-teman ya. Itu kita belum wisuda teman-teman ya. Itu di luar uang wisuda dan di luar uang yang lainnya. Itu pure hanya untuk uang labor, hanya untuk uang kuliah, untuk SKS dan uang untuk keperluan kuliahnya. Sementara di luar uang jajan, di luar teman-teman yang ngekos mungkin di luar uang kosnya, dan di luar uang percetakan dan penelitian teman-teman, di luar uang penelitian. Karena S1 itu kita harus mengerjakan skripsi untuk yang kita bawa pada penyelesaian tugas akhir kita. Setelah itu setelah selesai, karena dulu di kampus saya itu belum ada pendidikan yang menyambung untuk apoteker, karena dulu pendidikan di kampus saya itu baru sarjana farmasi yang selesaikan dan hanya 2 prodi, yaitu prodi D3 dan prodi S1. Namun sekarang udah ada untuk pendidikan apotekernya ya teman-teman ya. Udah ada pendidikan apotekernya, satu-satunya di Provinsi Riau. Nah, mungkin sekarang udah berjalan sekitar 4 angkatan atau 5 angkatan, saya kurang tahu juga. Jadi karena belum ada waktu zaman saya jalan lulus tahun 2016 itu belum ada. Jadi saya menyambung ke Padang teman-teman ya, dan nyambung ke provinsi lain.
Sumatera Barat untuk menyelesaikan pendidikan apoteker saya. Setelah selesai 1 tahun pendidikan, kurang lebih 3 bulan 4 bulan saya saya teori, setelah itu saya praktek dan saya wisuda. Untuk biaya apoteker sendiri pada zaman saya di kampus saya itu menghabiskan dana sekitar 36 juta. 36 juta ya teman-teman, dalam waktu 1 tahun. Kurang lebih 36 juta. Kalau nggak salah 36 juta teman-teman. Saya lupa ingat karena udah terlalu lama, udah sekitar saya selesai 2017, itu sekitar 5 tahun yang lalu. Karena itu 36 juta itu dibayar 3 kali teman-teman ya. Dibayar 3 kali. Jadi waktu masuk pertama 10 juta, semester kedua 10 juta, dan sisanya itu nanti pas menjelang wisuda. Namun itu semua include di situ uang SKP, uang praktek lapangan, uang PKPA atau praktek kerja profesi apoteker, dan uang wisuda teman-teman ya. Serta kita dapat jas praktek nanti di sini. Itu sekilas review teman-teman ya. Setelah itu saya mendapatkan ijazah profesi apoteker dan langsung mendapatkan surat kompetensi karena selesai mengikuti ujian. Namun sebelum saya mendapatkan sertifikat kompetensi 2017 itu saya menjadi angkatan kedua yang diwajibkan untuk mengikuti ujian kompetensi apoteker Indonesia atau UKAI, yang sudah saya jelaskan pada video sebelumnya juga. Itu di situ apoteker wajib menyelesaikan ujian kompetensi sekitar 100 atau 200 soal, saya lupa. 100 soal kalau nggak salah. Itu kita harus benar dengan rank nilai tertentu. Jadi zaman saya dulu minimal nilai 46,5. Itu berarti harus benar sekitar 90 soal. 40-an soal, kalau masalah 100, kalau sana 200 berarti sekitar 90 soalan. Untuk makin tahun makin naik teman-teman ya. Jadi terakhir kemarin untuk adik-adik saya dapat informasi berarti nilainya harus 60-an. Kalau seandainya kita tidak lulus pada ujian kompetensi itu, maka kita tidak mempunyai surat tanda registrasi apoteker atau STRA. Karena di tenaga kesehatan ini kami setelah tamat kuliah, kami harus memiliki namanya surat tanda registrasi. Baik itu dokter, baik itu apoteker, baik itu bidan, baik itu perawat dan tenaga kesehatan lainnya yang berpraktek, yang memulaikan pelayanan, kita harus memiliki surat tanda registrasi. Surat tanda registrasi itu didapatkan seperti apa? Didapatkan dengan ujian UKOM atau ujian kompetensi. Ujian kompetensi seperti apa? Setiap profesi beda-beda. Kalau dokter, kalau nggak saya dengar dokter itu ujian kompetensinya setahun udah 4 kali ya teman-teman. Namun apoteker sendiri ujian kompetensinya baru setahun 2 kali. Biasanya di bulan Desember atau Januari dan di pertengahan tahun, Juni atau Juli. Jadi kalau seandainya teman-teman tamat atau wisuda di bulan Desember, teman-teman bisa langsung ikut ujian UKAI. Namun kalau teman-teman tidak lulus, maka teman-teman nunggu untuk 7 bulan ke depan. Ngapain? Selama masa nunggu tuh kita ngapain? Ya kita nganggur. Kita nggak bisa kerja teman-teman ya. Kita nggak bisa jadi tenaga profesional apoteker walaupun kita sudah dinyatakan lulus di kampus kita, walaupun kita sudah mendapatkan ijazah apoteker, sudah kita menyelesaikan sidang akhir apoteker. Namun kalau ujian kompetensi kita tidak lulus, ya tidak bisa. Kita tidak bisa praktek teman-teman ya. Kita tahu obat, kita ngerti, kita tahu tugas kita tuh ngapain aja, kami tahu. Tapi kita kalau tidak punya surat tanda registrasi apoteker, kita tidak diakui negara. Jadi itu apa alasannya tenaga kesehatan ini secara umum dan apoteker secara khususnya harus memiliki surat tanda registrasi apoteker. Apakah sekali sertifikat standar itu ibaratnya kalau di kita ibaratnya itu SIM-nya teman-teman ya, surat izin mengemudi. Surat izin mengemudi yang dikeluarkan oleh KFN, Komisi Farmasi Nasional. Jadi diakuin dari Kementerian Kesehatan juga dan diakui oleh negara. Jadi kita sah bila kita sudah memiliki
surat tanda registrasi. Kita bisa berpraktek nantinya. Apakah cuman selesai sampai situ? Tidak, teman-teman. Itu teman-teman ketahui semua, masa berlaku ujian sertifikat kompetensi atau Serkom itu hanya berlaku 5 tahun. Dan otomatis masa STRA atau surat tanda registrasi apoteker tadi mengikuti masa aktif Serkom. Jadi kalau Serkomnya mati, STR-nya juga mati. Sama-sama usianya 5 tahun. Setelah 5 tahun ngapain? Ya cari lagi, ujian lagi. Mana kita bisa mendapatkan sertifikat kompetensi. Namun peraturannya kalau untuk kesehatan ini kita bisa mengikuti pembelajaran atau update ilmu, namanya SKP. Teman-teman, kita mempunyai SKP untuk tiap SKP-nya sendiri. Untuk tenaga profesional setiap bidangnya beda-beda. Kalau bidan mungkin 20 SKP, dokter umum 150, apoteker 150 SKP, dokter gigi kalau nggak salah 10 SKP. Kita harus nyukupin 10 atau 20 SKP, 20 SKP. Dokter gigi kalau nggak salah 20 SKP, bidan 20 SKP, D3 farmasi 20 SKP. Apoteker itu 150 SKP. 150 SKP, teman-teman, yang harus kita penuhi selama 5 tahun. SKP itu adalah kompetensi kita, teman-teman. Jadi itu dibagi, pembagiannya banyak, teman-teman ya. SKP itu bisa kita dapatkan. Yang pertama itu kita ikutin seminar. Seminar nanti bobot SKP-nya ada, satuan kreditnya ada. Mungkin sekali seminar bisa ada yang 4, ada yang 5, 1 hari. Kalau ada juga SKP pengabdian. SKP pengabdian itu SKP yang paling sulit. Yang paling sulit, belepotan ngomongnya. Yang paling sulit, teman-teman ya. Paling sulit karena pengabdian itu jarang dilakukan organisasi atau jarang dilakukan oleh profesi karena susah, mungkin karena terjun ke masyarakat. Dan nilai bobot untuk pengabdian itu sedikit sekali. Paling satu pengabdian itu paling banyak 2 atau 4 paling banyak. Itu pun kadang setahun 2 kali, setahun sekali. Ada lagi SKP praktek. SKP praktek, teman-teman, SKP praktek. Jadi kita harus memenuhi minimal kalau profesi apoteker tuh pengabdian 10, praktek sekian, pembelajaran kita ikut seminar sekian. Kalau tidak cukup gimana? Kalau tidak cukup ya ujian lagi Serkom. Ujian, ikut ujian kompetensi, ikut UKAI lagi, teman-teman. Jadi ikut UKAI. Kalau nggak lulus gimana? Ya nggak lulus, ya ujian lagi sampai lulus. Seperti apa caranya? Dan itu nantinya kalau seandainya mungkin kurang kita, kalau SKP kita seandainya kita ngurus SKP itu sekitar 150 yang diminta, kita kurang 1, kurang 2 SKP aja mungkin bisa. Nanti kita diberikan tugas khusus dari organisasi, suruh menyelesaikan dan menyelesaikan administrasi sekian, nanti kita dicukupkan SKP kita untuk sampai 150. Namun kalau tidak cukup, terlalu banyak dan tidak bisa untuk menyelesaikan tugas tertentu, ya ujian, rasa kita ujian. Mana saya banyak dosen-dosen saya itu ujian lagi mereka, karena kan kalau dosen mereka sulit untuk mendapatkan SKP pembelajaran karena mereka praktisi, mungkin saya kurang tahu seperti apa. Jadi banyak juga dosen-dosen itu yang ikut ujian lagi, ujian kompetensi lagi. Ya, ujian kompetensi itu gimana? Ujian kompetensi itu kita bayar lagi. Jadi tadi waktu ujian kompetensi setelah wisuda itu, teman-teman, itu tidak, itu di luar uang pendidikan. Itu di luar uang pendidikan yang 30 juta sekian tadi, itu di luar uang ujian. Uang ujian itu terakhir kemarin kalau nggak salah saya habis sekitar 1 jutaan, kurang lebih 1 juta atau 700-an, lupa saya. Mungkin kalau sekarang nanti saya cari update-annya, nanti saya kasih di video ini berapa terakhir untuk biaya UKAI. Jadi kalau seandainya kita nggak lulus, ya ujian lagi, bayar lagi untuk ikut ujian. Kalau nggak lulus, ya bayar lagi. Kawan saya ada sampai 3 kali, teman-teman ya, ujian. Alhamdulillah lulus. Abang saya lulus itu. Abang saya itu lulus, alhamdulillah 2 kali kalau nggak salah ujian baru lulus. Ya namanya rezeki, teman-teman ya. Karena apoteker tidak ada yang bodoh, tidak ada yang pintar. Nah itu nilai keberuntungan tadi yang tinggi, teman-teman ya. Jadi teman-teman yang lulus cepat jangan bangga, yang lulus lama ya jangan minder.
Karena nasib seseorang nggak ada yang tahu teman-teman. Dulu kawan-kawan saya yang dulu paling pandai, cepat lulusnya, dulu paling depan, jadi mana sama kerjanya rumah sakit. Kawan-kawan saya yang bandel dulu yang lama sama lulusnya malah jadi apa? Jadi bos banyak, jadi wira swasta, jadi pengusaha banyak. Jadi kembali lagi teman-teman, malah kemana-mana ceritanya. Jadi kita kembali lagi di permasalahan tadi ya, bukan permasalahan keluh kesah. Jadi kami itu wajib mengumpulkan 150 SKP dalam waktu 5 tahun. Caranya gimana? Caranya dicicil. Cicilnya gimana? Cicilnya cari seminar atau ikutin pelatihan atau ikutin pengabdian minimal setahun itu 50. Setahun 30. Setahun 30 kalau 5 tahun kan cukup 150. Nah, nanti sudah cukup laporkan. Siap dapat seminar laporkan di sistem. Jangan nunggu ditumpuk. Lupa nanti upload di sistem. Saya dapat upload, laporkan langsung sampai cukup 150 SKP. Yo ribet toh, di apoteker yo ribet. Mendasu ngeluh mikirnya gaji raspiro, sekolah yang sekolah larang, per 5 tahun kudu memperpanjang. Ya. Mungkin teman-teman kalau salah aku ya amit ya, mungkin kalau kayak saya salah minta maaf. Mungkin kalau teman-teman sarjana lain kayak sepertinya sarjana ekonomi atau sarjana hukum, mungkin mereka nggak setelah tamat mereka nggak cari sertifikat kompetensi per 5 tahun, jadi jasanya sekali tamat selesai untuk seterusnya. Kami nggak tamat selesai untuk SIM, dapat STR, lanjut kemana? Lanjut lagi 5 tahun perpanjang lagi. Saya kemarin baru perpanjang tuh STR saya, itu izin saya tuh mati bulan November besok. Jadi harus saya perpanjang lagi untuk 5 tahun ke depan. Alhamdulillah lumayan. Kurang lebih itu untuk perpanjang aja 750 ribu. Perpanjang tok Serkom 500, TRA 250, belum SKP yang bayar tuh selama 5 tahun sampai cukup 150. Beruntung kemarin waktu zaman Covid ya teman-teman ya. Jadi waktu zaman Covid itu dapat SKP seminar webinar, karena kan pada zaman itu booming tuh seminar gratis. Nah, itulah kesempatan kita untuk berburu seminar. Nah, berburu seminar, kita ngikutin seminar ya online depan HP. Ya, kualane ya paket datanya habis. Tapi gratis, alhamdulillah. Jadi terpenuhi di situ. Pun organisasi tidak melarang dan organisasi tidak ditentukan berapa nominalnya, itu sah-sah saja. Selagi seminar itu resmi dari PC, pemimpin cabang, dari pengurus cabang, pengurus daerah atau pengurus pusat, resmi, itu bisa dipakai. Dan bisa juga ikut-ikut di CPD online teman-teman ya, seperti nanti RX atau yang lain-lainnya. Nanti kita bahas lah masalah dapat SKP itu, kita bahas nanti gimana caranya dapat SKP gratis. Itu kalau kesannya teman-teman ya. Pertama, pendidikannya apoteker ini ya lumayan mahal. Kalau sekarang saya mungkin lebih mahal lagi dari zaman saya dulu. Habis itu setiap per 5 tahun kita tenaga kesehatan ini harus memperpanjang STRA biar bisa praktek. Kalau nggak diperpanjang gimana? Ya nggak bisa praktek. Bisa kerja bisa, praktek nggak bisa. Apa bisanya kerja sama praktek? Ya beda. Kalau kerja nyapu kita kerja, nyangkul kita kerja. Nah, praktek seperti apa? Praktek ya praktek sesuai dengan keprofesian atau profesional kita. Itu namanya praktek. Jadi kalau seandainya kita praktek tanpa STRA atau tanpa izin, ya nggak bisa. Jadi waktu praktek, jelasin ke pasien, Bu, ini obatnya sekian, obatnya yang dijelasin itu BPOM. Ditanya, mana STR-mu? Nggak ada. Waduh, bisa kena surat. Biasanya apoteker A, apoteker B, praktek nggak ada izin. Waduh, bahaya. Jadi mau ya itu tadi lah, pengennya harapan saya nanti apoteker ini lebih diperhatikan lagi, karena
saya merasa apoteker ini belum gimana teman-teman ya, belum jasanya lah belum sesuai, belum ada peraturan yang baku, jasa itu belum sesuai untuk kita sebagai apoteker loh. Pas lah, masih ada yang kurang sedikit, tambah sedikit pak, tambah sedikit aturannya biar kami semakin sejahtera. Itu ada mungkin teman-teman, ada film dari Jepang teman-teman ya, Unsong nam judulnya, ketik aja di Google Unsong Cinderella Midori. Nanti saya cantumkan, kalau salah saya cantumkan di sini nama judulnya. Searching aja teman-teman, tonton. Misalnya yang YouTube di situs-situs nonton online oke. Udah banyak bisa ditonton di situ, kisah apoteker sebenarnya seperti apa. Itu menggambarkan sekali kami para apoteker, apalagi apoteker di rumah sakit ya. Kalau bagi saya itu tergambarkan kali, tonton videonya apoteker tonton. Dijelaskan juga nanti ada apotek itu ada cuma perannya sekali, tapi ada apotek, ada apoteker rumah sakit. Sudah, nanti silakan tonton teman-teman, filmnya bagus, syuting bagus, tapi film-film lama tapi bagus menurut saya, tonton. Itulah menjadi seorang apoteker, di tokoh utamanya itu harus seperti itu kita. Jadi buat adik-adik atau teman-teman atau siapapun yang nonton video ini, kalau mau menjadi seorang apoteker, yang pertama siapkan mental, siapkan duit pastinya untuk sekolah ya, siapkan duit. Kalau udah jadi apoteker jangan nyesel, kita nolong orang loh, banyak jasa kita nih nolong orang. Kita ini ujung tombak, kalau saya bilang ke kami itu ujung tombak. Kaki kami itu melangkah, satu di penjara, kaki kami itu sudah satu langkah itu di penjara. Karena apa? Dan waktu kita praktek, kalau kita salah ngasih obat, siapa yang disalahin? Apoteker. Kita buka apotek, kita praktek, kita jual obat salah, pasien kita jual meninggal, siapa yang disalahin? Ya apoteker. Jadi itu, menjadi apoteker itu berat, nggak mudah. Yang mudah jadi apa? Jadi anak emang sugih, dia anak orang kaya, paling mudah. Jadi ini bukan untuk menciptakan mental teman-teman, enggak. Lebih dunia tantangan itu lebih besar. Sekarang tanpa apoteker yang bisa dapat obat loh. Searching aja di Google tuh banyak, beli obat ini, beli obat, datang barangnya rumah. Jadi kalau apoteker ini tidak menampakkan diri kita, siapa kita, nah sudah datang praktek ngasih obat pulang, datang praktek buat lapor ngasih obat pulang, nggak guna, nggak diakuin. Apalagi kita di instansi pemerintahan, habis kita percaya sama saya, habis. Caranya seperti apa? Tampakkan kita tuh ada di situ. Mana caranya? Piye carane? Cari dasarnya apoteker itu seperti apa. Cari mana basic kita, kuatin mental kita, kuatin pengetahuan kita. Itu tunjukkan kita tuh bisa loh kayak gini, buat inovasi nggak harus seputar apoteker. Di dunia kerja kita bisa kok mengeluarkan inovasi yang lain, bisa, nggak harus dunia obat, bisa. Dari teman-teman kerja di apotek atau di perusahaan besar marketing, kerjaan apoteker apa? Untuk melayani obat. Saya kita kerja melayani obat sebagai apoteker pelayanan, penyerahan obat. Lah kalau guru ngono tok, mau cuma itu aja, pandai semua orang bisa. Tapi nilai plus kita apa di situ? Nilai plus kita bisa menjelaskan obat itu gunanya untuk apa. Kita runtut pasien tuh sampai dia bilang, "Oh iya Bu, makasih Pak." Sampai seperti itu. Dan kalau kita bisa, seandainya kita sebelum datang apotek itu 5 juta seandainya sehari, begitu kita datang omset apotek itu menjadi 7 juta, itu baru apoteker.
nilai plus kita ada. Jadi kalau hanya sekedar datang, duduk, diam, terus pulang, ngapain jadi apoteker? Pulang, turu, tidur aja di rumah, gak usah jadi apoteker. Aku bangga jadi apoteker, bangga. Man yo, pengen kita apoteker lebih perhatikan lagi. Jangan terus disolimi terus, jangan. Pengennya yo punya apa ya? Tambahi gaji apoteker permintaan, apoteker yang PNS naikkan gajinya, tunjangannya naikkan biar sejahtera. Untuk yang di daerah tunjangan dinaikkan. Sekarang kenyataannya untuk di dunia apoteker, di apotek itu mah ditawar-tawar. Kamu gaji sebulan segini saya kasih. Iya pak, lu apoteker baru tamat gaji 3 juta. Oh iya pak, saya terima pak, saya mau pak. Jangan mau teman-teman, jangan mau. Sesuaikan dengan kinerja teman-teman gitu loh. Teman-teman dinas di situ 7 hari full, 6 hari full, 7 jam kerja, gaji 3 juta. Alah, kerja dari jam 8 sampai jam 3 sore, jam 8 sampai jam 4 sore, sesuai lah. 2 juta cuma, yo siapa? Biasanya teman-teman biasanya perempuan-perempuan ya. Jadi yang baru-baru tamat, udah gaji 2 juta, besar nih, terima aja lah, kerjanya enak, cuma datang layani pasien pulang, gaji sekian. Nah kalau cuma kayak gitu ngapa kemarin kuliah apoteker? Terus rasa kuliah apoteker SMA aja bisa kayak gitu. Jadi saran saya bagi teman-teman yang baru tamat, atau bagi siapapun lah itu yang belum kerja atau mau pengen lagi nyari kerja tuh, lagi memilih-milih kerjaan, terima kerja itu, tapi sesuaikan dengan detail teman-teman, gaji sesuai atau enggak. Kalau niat teman-teman hanya untuk nyari pengalaman itu terserah, 6 bulan, sebulan, setahun, kalau nggak ada peningkatan gaji, metu keluar, jangan diterus-teruskan. Karena value teman-teman itu bandingkan dengan biaya kuliah teman-teman keluar itu berapa, bandingkan sesuai atau enggak, capek teman-teman itu tadi, sesuai atau enggak. Jadi jangan mematikan harga pasaran apoteker ya. Di berapa gaji apoteker, berapa gaji, jangan dimatikan harganya. Caranya gimana? Diskusi sama apoteker senior, itulah gunanya persatuan. Diskusi sama apoteker senior sekitar situ. Jadi teman-teman tuh tahu berapa yang patut digaji, ini sesuai enggak sih gitu loh. Mungkin beda daerah beda ya teman-teman ya, beda daerah beda. Mungkin di Riau sekian, di Jawa sekian ya. Mana yang pasaran lah, jangan sampai di bawah pasaran. Mungkin itu aja teman-teman ya, udah 27 dan udah hampir setengah jam, hampir 30 menit saya cerita membual. Ya mudah-mudahan jadi gambaran lah teman-teman, jadi gambaran jadi seorang apoteker itu gimana, apa sih keluh kesahnya. Namanya tetap semangat, ojo pantang menyerah, tetap berikan yang terbaik sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Ojo sembarangan apoteker, mentang-mentang ngerti obat mbok kabeh mbok kayak ning pasar, ojo. Sesuai dengan peraturan undang-undang, sesuai kemampuanmu, sesuai kompetensimu. Lah di luar kompetensimu ojo sok ngerti, jangan sok tahu. Di luar kompetensimu jangan sok tahu. Kalau seandainya pasien nanya sakitmu apa, ya jangan kamu bilang kamu nggak ngerti. Apoteker nggak ada ilmunya di situ, nggak ada. Apoteker nggak punya ilmu mendiagnosa. Ilmu mendiagnosa itu ilmu dokter. Ya, teman-teman apoteker semuanya di sana, salam sehat semuanya. Tetap semangat. Mudah-mudahan profesi kita makin diperhatikan, makin dihargai. Dan yang masih kuliah, teman-teman masih kuliah, semangat. Ada UKAI sama OSCE, tetap semangat. Dan dari informasi ini berguna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam apoteker hebat.